Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nurul Iza. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 205020046. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep tentang sumber modal koperasi. Secara umum, sumber modal koperasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada modal sendiri, modal organik, dan modal tambahan atau modal lainnya. Modal awal merupakan modal sendiri murni atau disebut juga dengan ekuitas permanen, di mana modal awal ini terdiri dari setoran pokok, yaitu setoran yang diberikan oleh calon anggota ketika mendaftarkan diri untuk menjadi anggota suatu koperasi. Setoran pokok ini bersifat wajib yang harus dibayarkan oleh calon anggota ketika mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi, di mana uang atau setoran ini tidak bisa dikembalikan kepada anggota, walaupun anggota itu telah mengundurkan diri atau sudah keluar dari koperasi tersebut. Selain setoran pokok, ada juga sertifikat modal koperasi, di mana sertifikat ini dijadikan sebuah bukti atau tanda bukti bahwa orang yang bersangkutan sudah diakui sebagai anggota koperasi. Dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi inilah yang akan membentuk sisa hasil usaha yang bersifat surplus. Setoran pokok dan sertifikat modal koperasi ini juga merupakan modal awal di mana suatu koperasi akan didirikan. Setelah mendapat sisa hasil usaha yang positif atau bersifat surplus, maka koperasi akan mulai membuat dana cadangan atau dalam ilmu keuangan bisa disebut dengan modal organik. Modal organik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Modal organik yang berasal dari dalam usaha atau perusahaan koperasi yaitu ada 3. Yang pertama, cadangan yang disisihkan dari surplus hasil usaha. Yang kedua adalah selisih harga atau nilai sumber modal koperasi yang dialihkan oleh anggota kepada koperasi. Yang ketiga ada penyetaraan setoran pokok anggota baru atas setoran pokok anggota lama. Selain ekuitas modal cadangan, terdapat ekuitas yang berasal dari penerbitan ulang sertifikat modal koperasi, di mana ekuitas dari penerbitan ulang sertifikat modal koperasi ini merupakan modal yang dihimpun dari setiap penerbitan ulang sertifikat modal koperasi. Modal tambahan. Modal tambahan merupakan modal yang dihimpun dari penerbitan ulang sertifikat modal koperasi. Penerbitan ulang sertifikat modal koperasi dimasukkan untuk pengembangan usaha sesuai usulan atau proposal dari pengurus yang akan disahkan oleh rapat anggota. Adapun modal pinjaman. Dalam kelompok ini, modal pinjaman berasal dari yang pertama, modal penyertaan yang memiliki karakteristik sebagai hutang. Kedua, anggota. Ketiga, koperasi atau anggota lainnya. Keempat, bank dan lembaga lainnya. Kelima, penerbitan obligasi. Keenam, surat hutang lainnya. Dan yang terakhir ada pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber modal koperasi atau sejumlah dana yang digunakan untuk melakukan komponen usaha dalam pembentukan atau pengelolaan koperasi terbagi menjadi 2, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Di Indonesia, kedua sumber tersebut menjadi acuan dalam pembentukan atau pengelolaan suatu koperasi. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.